Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Kisah dari serial Randy, anak pesantren. Dan untuk kali ini berjudul Pertarungan Randy melawan kaki tangan Juragan Darto. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hentikan bacaanmu, bocah sialan. Aku tidak kuat. Tubuhku terasa sakit sekali. Ampun. Jerit Mak Roro sambil kedua tangannya memegangi beberapa bagian tubuhnya yang mulai terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk oleh sembilu, akibat bacaan yang keluar dari bibir Randy. Sepertinya tubuh nenek ini dipenuhi oleh banyak jin dan pegangan. Makanya tubuhnya langsung bereaksi ketika aku membacakan doa Nabi Sulaiman pelumpuh jin, pikir Randy. Bukannya berhenti, Randy kini malah lanjut membaca doa Nabi Yunus yang merupakan satu di antara sekian bacaan yang paling dibenci oleh para jin kafir dan para pengikutnya, termasuk Mak Roro. Hal ini tentu saja membuat Mak Roro jadi makin merasa kesakitan sekaligus tersiksa. Rupanya efek dibacakannya doa Nabi Yunus tersebut tidak kalah dahsyat untuk tubuh Mak Roro. Perlahan namun pasti darah segar mengucur dari setiap lubang yang ada di tubuh rentahnya. Dimulai dari kedua telinga, lubang hidung, bahkan kini kedua matanya yang juga mulai mengucurkan air mata darah. Kini kedua mata Mak Roro mulai terasa berkunang-kunang. Lalu perlahan penglihatannya pun kabur, tertutupi oleh derasnya darah segar yang mengucur. Bahkan tanah di depan masjid yang kini dipijak oleh tubuh sang dukun kini mulai bercampur dengan lelehan warna merah kental berupa darah yang keluar dari beberapa bagian tubuh Mak Roro. Terdengar suara seperti leher yang digorok dan suaranya berasal dari kerongkongan Mak Roro. Sementara kedua tangannya seperti mencoba menggapai-gapai ke arah Randy. Randy sempat bergidik ngeri melihat hal yang cukup mengerikan yang kini terjadi di hadapannya itu. Bertobatlah, Nek, sebelum terlambat dan sebelum Allah mencabut nyawamu, ucap Randy dengan tatapan iba saat melihat kini dalam posisi berdiri, tubuh Mak Roro mulai mengejang dengan kedua mata yang mulai mendelik, seperti sedang melihat sesuatu yang membuatnya dipagut oleh ketakutan yang teramat sangat. Tapi bukannya berterima kasih kepada Randy yang sudah mengingatkannya untuk bertobat, Mak Roro malah bersikap sebaliknya. Dalam kondisi hampir sekarat, sang dukun bahkan masih mencoba untuk menyerang Randy. Mak Roro mencoba untuk berkomat-kamit membacakan mantra untuk memanggil jin-jin perewangannya. Tapi sayangnya terlambat. Kondisi tubuhnya yang sudah lemah karena sudah terlalu banyak mengeluarkan darah malah makin memperburuk kondisinya. Sampai akhirnya tubuh Mak Roro mendadak ambruk jatuh ke tanah. Brak! Randy refleks menutup mulutnya sambil mengucap istighfar. Ketika melihat tubuh istri Ki Juki tersebut jatuh dengan kepala rengkah terbelah menjadi dua. Sementara darah masih terus tidak berhenti mengalir dari bagian kepala dan beberapa bagian tubuhnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Randy pelan. Kedua matanya mengerjap-ngerjap seakan mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau dia harus mulai terbiasa melihat hal-hal mengerikan terjadi di depan matanya. Pemuda itu pun beringsut mendekati jasad Mak Roro yang kini sudah tidak bernyawa tersebut. Namun hal ganjil di luar nalar tiba-tiba saja terjadi. Mendadak jasad Mak Roro seperti ada yang menyedot masuk ke dalam tanah yang mendadak berubah rengkah. Dengan sebuah lubang menganga yang langsung menyambut jasad mendiang Mak Roro. Setelah jasad sang dukun masuk ke dalamnya, tanah itu pun bergerak sendiri, lalu menutup begitu saja, tidak menyisakan tanda-tanda, baru saja rengkah. Bahkan semua noda darah yang kini sempat mengotori tanah yang tadi dipijak oleh tubuh kurus Mak Roro ikut menghilang, seperti ikut tersedot ke dalam tanah rengkah bersama tubuhnya. Dengan tubuh lunglai kehabisan energi,
Randy berusaha melangkah menuju tubuh kasarnya yang terbujur di teras masjid dekat tempat berwudu. Pertarungan kali ini benar-benar menguras energinya. Randy tidak ingin berlama-lama berada di tubuh halusnya, karena membuatnya lebih rentan untuk dihabisi oleh antek-antek Lurah Darto. Akan tetapi baru saja tubuh halusnya hampir menyentuh tubuh kasarnya, tiba-tiba saja sebuah tangan hitam berbulu mencekal tubuh halusnya dari belakang dengan kasar, sehingga Randy sempat merasakan kesakitan. "Mau kemana kau bocah? Enak saja kau mau kabur begitu saja setelah menghabisi salah satu kaki tanganku." Disusul terdengarnya sebuah suara berat menegurnya. Sontak wajah Randy berubah pucat. Tubuh halusnya kini seperti seonggok sampah tidak berguna dan langsung dijinjing dengan satu tangan oleh makhluk hitam berbadan besar yang ukuran tubuhnya 5 kali lebih besar dari ukuran manusia biasa. Tapi baru saja sosok makhluk berwujud Raja Genderuwo yang memakai mahkota di atas kepalanya dan palu gada berduri tajam di tangan kirinya itu melangkah, terdengar auman mirip suara harimau memecah keheningan malam itu. Bukan hanya sekali tapi terdengar 2 kali auman yang saling bersaut-sautan, sehingga sosok Raja Genderuwo itu pun terpaksa menoleh ke belakang. Tepat di belakang sosok Raja Genderuwo tersebut terlihat berdiri dengan gagahnya 2 sosok harimau putih yang memiliki ukuran tubuh beberapa kali lipat lebih besar dari ukuran normal harimau pada umumnya. Bahkan kini ukuran tubuh kedua sosok harimau putih tersebut hampir sama ukurannya dengan sosok sang Genderuwo, sehingga mereka kini terlihat seperti lawan tanding yang sepadan. Tanpa aba-aba apapun, kedua sosok harimau putih yang merupakan kodam penjaga Randy pemberian dari kakek buyutnya tersebut serentak menyerang sosok Raja Genderuwo yang masih menenteng raga halus Randy. "Kurang ajar, dasar kalian berdua kucing keparat. Berani-beraninya kalian ikut campur dalam urusanku. Aku Aki, Raja Genderuwo dari Gunung Guntur, tidak takut sama kalian." Bentak sosok Raja Genderuwo bernama Wage tersebut. Wage yang tidak ingin Randy kembali ke raga kasarnya masih tetap memegangi tubuh halus Randy dengan tangan kirinya. Sementara tangan kanannya yang memegang palu gada raksasa berduri menjadi satu-satunya senjata pamungkas miliknya untuk menahan serangan dari kedua sosok harimau putih. Sementara itu sosok kedua kodam milik Randy menyerang dengan beringas dan ganas tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk lawannya balas menyerang. Namun dalam beberapa kali serangan yang membabi buta tersebut, sosok Raja Genderuwo sepertinya mulai terdesak. Dia tidak bisa leluasa bergerak dan mengerahkan seluruh kemampuannya, sebab terhalang oleh Randy yang masih terus dipegangnya. Sebaliknya cakaran dan gigitan bertubi-tubi mulai mengenai sosoknya, sehingga menghadirkan rasa sakit yang mulai tidak bisa dia tahan. "Celaka kalau begini terus, bisa-bisa malah aku yang mati konyol. Terpaksa raga halus pemuda bau kencur ini harus aku lepaskan dulu," gumam sosok Wage sambil menatap sebel ke arah kedua sosok harimau putih yang kini mulai melukai beberapa bagian tubuhnya dengan cakaran dan gigitan. Tanpa tedeng aling-aling dicampur rasa kesal karena ada yang merusak niatnya mengambil sukma Randy, sosok Wage dengan santai melempar sosok raga halus Randy begitu saja. Randy yang sempat khawatir raga halusnya akan tercebur ke dalam sumur tua yang berada di samping kanan masjid, tidak henti-hentinya berzikir memohon pertolongan Allah. Tapi apa yang Randy takutkan sepertinya akan menjadi kenyataan, sebab sosok Wage rupanya memang berniat melemparkan raga halus Randy ke dalam sumur tua. Hal itu ia lakukan agar Randy tidak bisa dengan mudah menjangkau raga kasarnya yang jelas-jelas akan mengacaukan semua rencana sosok Wage. Dan kini raga kasar pemuda itu masih berada di teras masjid. Sementara itu Randy hanya bisa pasrah lalu memejamkan kedua matanya. Pemuda itu sudah ikhlas dengan apapun yang terjadi padanya, apalagi kondisinya sudah sangat lemah akibat energi murninya banyak terkuras dalam pertarungan melawan sosok Nyai Cempaka dan Mak Roro. Randy jelas tidak mungkin bisa memulihkan kondisi tubuhnya dan mengalirkan energi murni ke sekujur tubuhnya bila raga kasar dan raga halusnya tidak menyatu. "Ya Allah, hambanya bisa berserah diri pada Engkau, hamba ikhlas," gumam Randy dengan suara menyerupai bisikan.
Tepat ketika raga halus Randy melayang hampir mendekati bibir sumur tua, tiba-tiba saja terdengar suara auman, disusul meloncatnya salah satu sosok harimau putih menyambar tubuh halus Randy dengan moncongnya. Randy refleks membuka kedua matanya. Pemuda itu bisa melihat dengan jelas kini sosok kodam penjaganya tersebut. Secepat kilat cahaya membawanya ke dekat raga kasarnya. Wajah Randy langsung berubah sumringah. "Alhamdulillah, terima kasih banyak Maung Bodas atas bantuannya." Lalu tanpa membuang waktu, Randy langsung menyatukan raga kasarnya dengan raga halus. Dia mengambil posisi bersila sambil melantunkan lafaz zikir dan sholawat. Mendadak ada rasa hangat menjalar dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Pertanda Randy berhasil mengalirkan energi murni ke sekujur tubuhnya untuk mempercepat kondisi tubuhnya. Sementara itu saat sosok harimau putih yang satunya ditinggal sendiri melawan sosok Wage, Seringai meremehkan langsung tersungging di sudut bibir Raja Genderuwo tersebut. "Hai kucing putih, tanpa temanmu kau akan lebih gampang untuk aku bantai," seru sosok Wage yang sontak memutar-mutarkan gada berduri raksasa miliknya. Liukan suara gada tersebut menimbulkan suara yang mirip dengan hembusan angin topan yang cukup mengagetkan sosok harimau putih. Lalu hanya dalam satu kali lompatan, sosok Wage menyerang lawannya. Dengan melancarkan pukulan ke arah kepala lawan, sosok Wage ingin mengeprak kepala lawan agar kepala lawannya itu menjadi pecah dengan isi otak yang berhamburan. "Akan kubuat kepalamu pecah kucing putih sialan," seru sosok Wage sambil mengalirkan segenap kekuatannya. Tapi sosok harimau putih juga tidak bisa dianggap enteng. Sambil mengaum, sosok itu mencoba menghindar, bahkan kini berbalik melayangkan sebuah gigitan yang cukup dalam ke arah kaki kiri sosok Wage. Terdengar umpatan kesal dari sosok Wage ketika gigitan tersebut berhasil merobek pergelangan kaki kirinya cukup dalam. Tampak lukanya juga begitu dalam dan cukup memanjang, membuat darah berwarna kehijauan kini mengucur dari luka gigitan tersebut. "Kurang ajar, berani kau melukai kaki kiriku, kuhabisi kau sekarang juga kucing putih sialan," maki sosok Wage dengan amarah yang sudah mulai mencapai puncaknya. Hanya dalam satu kali lompatan, tangan kanannya kini tahu-tahu sudah berada tepat di hadapan sosok harimau putih. Lalu tangan kanannya yang besar dan berbulu lebat berwarna hitam itu terulur dengan maksud mencengkram leher sosok harimau putih. Kali ini sang sosok kodam Randy tersebut kalah cepat. Kini lehernya sudah dicengkram begitu erat oleh tangan sosok Wage. Tidak sampai di situ, sosok Wage juga mengangkat sosok lawannya ke atas dengan tangan kirinya. Akibatnya, sosok harimau putih itu menjadi kesusahan untuk bernafas. Kedua kaki depannya yang melayang tidak menapak di tanah, mencoba menggapai-gapai tanah, namun gagal. Melihat reaksi lawannya, sosok Wage jadi makin merasa jumawa. Dia yakin akan bisa menghabisi lawannya dengan mematahkan lehernya hanya dengan satu kali putaran tangan di leher lawan. Tapi sosok Wage lupa kalau sosok harimau putih lain yang sudah berhasil menyelamatkan Randy tentu saja tidak tinggal diam. Melihat rekannya hampir menjemput ajal di tangan musuh mereka, tiba-tiba menerjang tubuh sosok Wage dari belakang, lalu menancapkan kuku-kuku tajamnya di punggung sosok itu. Akibatnya kini giliran sosok Wage yang melenguh kesakitan ketika merasakan kuku-kuku tajam menancap masuk ke dalam bagian dalam kulit punggungnya. Sontak cengkraman tangan kirinya di leher sosok harimau putih yang ada di depannya pun terlepas. Sosok Wage berbalik menatap garang ke arah sosok harimau putih yang ada di belakangnya. "Kurang ajar, berani sekali kau menyerangku dari belakang, rasakan pembalasanku." Kembali dia mengambil palu gada yang tadi dia letakkan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Kemudian tanpa ampun dia hantamkan ke bagian perut sosok harimau putih yang tadi menyerangnya. Kali ini terdengar auman kesakitan dari sosok itu. Saking kerasnya hantaman palu gada raksasa berduri milik sosok Wage, sehingga membuat tubuh sang lawan menjadi terpental jauh menghantam tembok masjid. Dari kejauhan, Randy yang mulai pulih kondisi tubuh dan tenaga dalamnya tentu saja tidak tega membiarkan kedua kodamnya kini mulai mendapatkan serangan balasan yang hampir membuat mereka tewas. "Aku harus secepatnya menghabisi sosok Raja Genderuwo ini. Dia akan sangat berbahaya bila dibiarkan terus hidup." Randy membacakan 3 surat kulhu
surat Al-Fatihah, dan juga ayat kursi. Kemudian mengambil segenggam garam kasar dari dalam tas kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Selesai membacanya, Randy meniup-niupkan bibirnya ke atas permukaan garam kasar yang berada di telapak tangan kanannya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Dialiri dengan energi murni yang sudah kembali seperti semula, Randy melemparkan garam kasar yang sudah dibacakan surat-surat tersebut ke arah wajah sosok Wage. Sosok Wage yang tidak menyadari hal itu tentu saja kaget. Sebuah lolongan kesakitan kini keluar dari bibirnya saat wajahnya rasanya seperti terbakar. Banas, apa yang kau lakukan kepadaku, pemuda bau kencur sialan? Lalu sosok Wage yang tidak bisa melihat dengan jelas akibat pandangan matanya yang kabur gara-gara ikut terkena cipratan garam kasar dari Randy. Tubuhnya mulai limbung dan tidak sengaja menubruk pohon mahoni berukuran besar yang ada di pinggir jalan depan masjid. Sosok besarnya pun terjatuh setelah kepalanya sempat terantuk pohon mahoni. Tidak mau membuang resiko kedua, sosok harimau putih secara bersamaan menerjang ke sosok Wage yang jatuh terlentang. Mereka menggigit, mencakar, dan mencabik-cabik sosok Raja Genderuwo tersebut. Awalnya sosok Wage mencoba bangkit hendak memberi perlawanan, tapi Randy yang sudah bisa membaca maksudnya kembali melempar garam kasar yang sudah didoakan dan kini mengenai sekujur tubuh sosok tersebut. Suara lolongan kesakitannya makin nyaring terdengar memecah keheningan malam. Sampai akhirnya sosok itu berhenti melolong dan tubuhnya sontak tidak lagi bergerak. Saat salah satu sosok harimau putih menggigit leher sosok Wage hingga hampir putus, Randy perlahan menghampiri sosok itu. Tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibirnya, tapi wajah pemuda tampan berkulit sawo matang tersebut menyiratkan rasa kasihan yang tidak sanggup lagi dia sembunyikan. Sementara itu kedua sosok harimau putih tiba-tiba saja menghilang ke dalam sebuah lorong waktu yang muncul begitu saja di depan Randy. Lalu lorong waktu berwarna abu-abu tersebut seperti menelan kedua sosok kodam penjaga Randy tersebut. Di malam itu, di malam yang sama, di suasana yang sunyi, senyap dan dingin, seorang laki-laki parubaya tampak duduk di depan kemenyan yang masih mengepulkan asap. Bau khas kemenyan pun sontak memenuhi ruang ritualnya. Suasana malam yang mulai sepi dan senyap dengan desiran angin malam yang berembus dingin menusuk sampai ke tulang. Suara binatang malam yang bersaut-sautan tidak membuat laki-laki itu bergeming. Ya, laki-laki itu adalah Kijuki. Meskipun Kijuki adalah seorang dukun beraliran ilmu hitam, tapi dia tetap hanya manusia biasa. Hanya figur seorang suami yang tidak terima ditinggalkan istri kesayangannya dengan cara yang sungguh tragis. Dan kesedihan yang teramat dalam akibat kehilangan sang istri lah yang membuatnya tidak lagi takut pada apapun. Kijuki tidak mengira kalau kesaktian sang istri yang merupakan dukun seperti dirinya rupanya tidak cukup mumpuni untuk menghindari maut. Rasa sesal kini perlahan mulai menyergapnya. Kenapa tadi membiarkan sang istri menghadapi Randy sendirian? Tapi semuanya sudah terlambat. Waktu tidak akan mungkin bisa diputar ulang. Semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Semua juga akibat salahnya, sebab terlalu memandang remeh pada kemampuan pemuda indigo itu. Tatapannya kosong dengan kedua mata terlihat cekung karena akhir-akhir ini kurang tidur. Rambut dan kumisnya yang mulai memutih tampak tidak terurus dibiarkan panjang sehingga penampilannya makin terlihat aut-autan. Kedua bibirnya sesekali bergetar menyebut nama Mak Roro yang sangat dikasihinya, yang kini sukmanya sudah diambil paksa oleh junjungan mereka berdua, yang merupakan salah satu jin kafir berkekuatan tinggi. Dengan suara serak menahan beban menggambarkan kesedihan yang teramat dalam. Sebuah kesedihan yang sudah tidak bisa lagi diwakili oleh jatuhnya buliran air mata. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya yang hitam akibat terlalu banyak menghisap rokok lintingan yang dibungkus oleh daun jagung. Hanya sorot matanya terlihat menyimpan rasa dendam yang tidak lagi bisa dia sembunyikan. Kamu jangan khawatir, Roro. Aku akan balaskan semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Kamu yang tenang. Seperti biasa, biar aku yang urus. Ucap laki-laki setengah baya itu pelan, dengan bibir yang bergetar dan gigi gemertak menahan emosi yang tertahan.
Randy yang sedang menjalankan sholat tahajud tiba-tiba mendengar suasana kaca masjid yang dilempar dari luar sebanyak 2 kali. Disusul suara pecahan kaca masjid yang kini hancur berantakan di lantai, menimbulkan suara gaduh yang memecah keheningan malam. Meski kaget, namun Randy berusaha untuk tetap khusyuk melanjutkan sholat tahajud yang baru berlangsung 1 rakaat tersebut. Ketika Randy sedang sujud, tiba-tiba pemuda itu merasakan ada sosok tidak terlihat yang menindih punggungnya, sehingga membuat punggungnya terasa begitu berat, bagai ditindih oleh sebuah batu besar. Namun lagi-lagi Randy masih mencoba untuk bersikap tenang dan meskipun susah payah, akhirnya dia bisa bangkit dari sujud lalu melanjutkan rakaat kedua. Tapi gangguan tidak langsung hilang begitu saja. Kali ini saat sedang membacakan surat Al-Fatihah, kepala Randy terasa pusing, seperti ada jari-jari berkuku panjang memutar-mutar kepalanya, layaknya sebuah gasing. Tentu saja hal ini membuatnya jadi tidak nyaman, sebab mengganggu kehusuan ibadah yang sedang dia lakukan malam itu. Randy mencoba sekuat tenaga untuk meneruskan bacaan surat-surat pendek di antara rasa sakit yang mendera kepalanya. Semakin kencang rasa sakit yang dia rasakan, semakin kencang pula Randy membaca bacaan sholatnya. Sampai akhirnya saat Randy usai membacakan salam, Randy merasa dadanya terasa begitu sakit, seperti ada puluhan jarum menusuk-nusuknya. Randy tidak menyadari kalau santet yang dikirim oleh Abah Juki atas perintah Lurah Darto kini mulai menunjukkan taringnya. Kematian Mak Roro semakin menambah kemarahan Ki Juki, sehingga tidak tanggung-tanggung sang dukun mengirim 2 jenis santet sekaligus untuk Randy. Ya Allah, kenapa perutku juga terasa sakit begini? Rintih Randy saat merasakan seperti ada sesuatu yang menggigit perutnya dari dalam. Sesuatu yang terasa seperti bergigi runcing, tapi gigitannya membuatnya sangat tersiksa. Padahal rasa sakit di dadanya yang terasa bagai ditusuk puluhan jarum belum pulih. Saat menyadari kalau itu adalah serangan santet yang dikirim dari jarak jauh, Randy mencoba melawan dengan melafalkan zikir semampunya. Tapi tambahan rasa sakit di punggungnya yang seperti ditindih sebongkah batu besar benar-benar membuat rasa sakit di 3 bagian tubuhnya semakin menggila. Juga tentu saja mulai melemahkan dirinya. Ya Allah, berikan pertolonganmu, batinnya. Kini kedua matanya perlahan mulai terpejam untuk sedikit mengurangi beban rasa sakit yang menghimpitnya. Untuk beberapa saat keheningan di dalam masjid terasa semakin mencekam. Hanya suara rintih kesakitan Randy berbaur dengan lafal zikir yang terus dia lantunkan, meski dengan suara yang mulai lemah dan suara yang bergetar. Randy bahkan sudah benar-benar pasrah bila malam itu nyawanya akan direnggut dari raganya. Sampai akhirnya tiba-tiba saja terdengar suara omelan seseorang dari luar masjid. Dasar preman mesum kurang ajar, dikiranya aku ini cewek murahan apa? Enak saja pegang-pegang. Rasain, emang enak aku ajar habis-habisan. Runtuk suara yang rupanya merupakan suara seorang gadis berkuncir yang berjalan menuju ke arah masjid. Gadis itu berpenampilan tomboy dengan celana jeans dan kaos membalut tubuh langsingnya. Sebuah tas lempang tampak tersampir di bahunya, sementara kedua tangannya menjinjing 2 buah koper. Alhamdulillah, akhirnya aku nemu masjid juga, tapi kok sepi gini ya? Assalamualaikum, apa ada orang di dalam? Permisi. Saya mau numpang istirahat malam ini di sini, apa boleh? Ucap gadis itu sambil celingukan ke kiri dan ke kanan. Gadis itu menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, tidak ada sautan. Suasana tetap sunyi senyap, hanya udara malam yang terasa semakin dingin menelusup masuk hingga ke dalam tulang. Sehingga Nindi semakin merapatkan jaket kulit yang dikenakannya. Sepertinya gadis berkuncir itu berharap akan bertemu orang lain di dalam masjid tersebut. Entah itu seorang marbot atau mungkin jemaah dari warga di sekitar yang kebetulan ingin melaksanakan sholat tahajud di dalam masjid. Soalnya dia melihat ada sepasang sendal jepit di depan teras masjid. Kok sepi banget, kayak gak ada orang ya? Lah, terus ini sendal jepit punya siapa? Pikir gadis itu yang melihat sekitar masjid begitu sunyi dan sepi. Bahkan bila dilihat dari kondisi masjidnya, gadis itu yakin kalau masjid ini sepertinya sudah lama tidak digunakan untuk aktivitas keagamaan. Sampai akhirnya ketika tubuh jangkungnya masuk ke dalam masjid, kedua mata indah gadis itu menangkap sebuah pemandangan yang sungguh mengagetkannya. Seorang pemuda tampak terkapar di atas sajadah dengan posisi meringkuk,
sambil memegangi perut dan kepalanya. Suara lenguan terdengar dari bibir pemuda itu. Sepertinya orang ini terkena kiriman dari jauh, mungkin santet. Bahkan aku bisa merasakan ada aura hitam yang berhasil masuk ke dalam masjid ini. Ya Allah, kasihan sekali orang itu, nyawanya dalam bahaya. Aku harus menolongnya, tekad sang gadis. Dia langsung meletakkan kedua kopernya, lalu dengan langkah tergesa segera menghampiri Randy yang masih bertarung antara hidup dan mati dengan sisa-sisa tenaganya. Kamu kenapa? Jangan khawatir, aku akan coba bantu kamu ya. Namaku Nindi, aku bukan orang jahat, kata gadis itu. Rupanya gadis itu adalah Nindi. Malam ini Nindi resmi untuk ikut KKN bersama rekan-rekan mahasiswa yang lain di desa tersebut. Tapi sayangnya ojek pangkalan yang ditumpangi Nindi malah dicegat oleh dua orang preman di tengah jalan. Mereka tidak lain adalah Bewok dan Baron yang merasa terpesona melihat kecantikan Nindi. Rupanya setelah melaporkan kematian Mak Roro di tangan Randy kepada Lurah Darto, keduanya langsung menuju pos kampling untuk mabuk-mabukan. Bewok dan Baron menyuruh tukang ojeknya menghentikan kendaraannya. Mereka juga memaksa Nindi untuk turun, lalu mulai menggoda gadis indigo yang terkenal galak itu. Bewok dan Baron benar-benar kepincut dengan kecantikan alami milik Nindi, meski tanpa polesan make up. Si tukang ojek yang ketakutan dan tahu siapa Bewok dan Baron tidak mau ambil resiko. Dia pun terpaksa tancap gas meninggalkan Nindi sebelum sampai ke tempat tujuannya, yaitu ke kantor kelurahan. Ngapain kalian nyuruh aku turun? Aku itu lagi buru-buru tahu, bentak Nindi saat itu. Kedua matanya melotot memandang galak ke arah Baron dan Bewok yang menatapnya sambil senyum-senyum. Bahkan sesekali geleng-geleng kepala mengagumi kecantikan gadis itu yang jarang mereka temukan di desa tempat tinggal mereka. Ya, Nindi takut kalau dia telat untuk sampai di kantor kelurahan. Karena keesokan harinya, Nindi dan rekan-rekan sesama mahasiswa KKN akan mengadakan acara silaturahmi dengan para petinggi desa dan kelurahan yang ada di sana. Duh, Nang Gelis, jangan marah-marah wae atuh. Sini, lebih baik Akang temani. Neng jangan khawatir, Akang sama teman Akang ini akan nganterin Neng ke tempat tujuan Neng ya, saut Bewok sambil mengedip-ngedipkan matanya ke arah Nindi. Baron tidak mau kalah, balas menggoda Nindi dengan rayuan gombalnya. Iya tuh Neng, pokoknya kemanapun Neng Gelis minta diantar, kami siap anterin, asal Neng mau nemenin kami berdua malam ini di pos ronda. Kita habiskan malam ini dengan penuh cinta, kata Baron sambil memainkan lidahnya. Nindi yang jijik mendengar ucapan keduanya tentu saja kemarahannya jadi makin naik ke ubun-ubun. Kurang ajar, dasar laki-laki mesum, rasakan ini, timpal Nindi yang tanpa aba-aba spontan menerjang ke arah Baron dan Bewok dengan jurus karate yang dikuasainya. Kedua kaki jenjangnya yang memakai sepatu cat secara bergantian menendang wajah Baron dan Bewok secara bersamaan dengan memakai kekuatan penuh. Akibatnya dua orang preman itu pun kaget dan tidak siap, sehingga langsung jatuh tersungkur dengan posisi wajah mencium tanah. Tidak sampai di situ, ujung bibir Baron dan Bewok pun berdarah. Bewok dan Baron tidak tahu kalau Nindi bukanlah gadis sembarangan. Saat kedua preman kaki tangan Lurah Darto itu mulai berani kurang ajar padanya, Nindi tentu saja tidak tinggal diam. Tanpa ampun dia langsung mengajar keduanya dengan jurus-jurus karate yang dikuasainya, hingga keduanya pun terkapar babak belur dihajar Nindi. Saat Nindi hendak melayangkan tinjunya ke arah dada mereka, keduanya pun langsung kabur sambil jalan tertati-tati, menahan rasa nyeri yang dirasakan masing-masing. Setelah berhasil membuat Bewok dan Baron kabur, Nindi pun terpaksa berjalan kaki, karena tadi tukang ojek yang membawanya sudah kabur duluan ketika melihat Bewok dan Baron yang memang sangat ditakuti. Nindi terpaksa berjalan kaki membelah malam untuk mencari tempat beristirahat malam itu. Ponselnya habis baterai sehingga dia tidak bisa menghubungi rekan-rekan KKN lainnya. Dan akhirnya perjalanan Nindi pun berakhir di masjid terbengkalai yang mempertemukannya dengan Randy. Kembali ke Nindi yang sedang mencoba mengalirkan energi murni ke tubuh Randy, gadis itu merasa seperti ada serangan balik yang kini ditunjukkan kepadanya. Rupanya si pengirim santet tahu kalau orang ini aku bantuin. Aku harus melakukan pemagaran diri agar tidak tumbang bila ada serangan mendadak, kata Nindi. Tidak lama Nindi sempat melirik ke arah wajah dari tubuh Randy. Saat itu dia benar-benar merasa kasihan sebab kondisi Randy memang cukup memprihatinkan. Nindi membacakan ayat-ayat ruqyah
Kemudian tangan kanannya yang mengandung ajian si Raja Keling diusapkan ke bagian dada, perut dan punggung Randy tanpa menyentuhnya. "Semoga Allah memberikan kesembuhan buat kamu. Bismillah," tutur Nindi tulus. Keringat mulai membasahi wajah gadis itu sebab energi murninya juga cukup terkuras. Nindi sempat merasa ada sebuah hantaman dari jarak jauh mengenai dadanya sehingga dadanya sempat berdenyut sakit. Tapi Nindi terus fokus mengarahkan tangan kanannya sambil membacakan doa Nabi Yunus berulang-ulang. Tiba-tiba kedua mata Randy yang tadi terpejam perlahan membuka. Pemuda itu sempat kaget dengan kehadiran Nindi. Tapi belum sampai dia membuka mulut, tiba-tiba saja Randy batuk lalu muntah darah. Untunglah Nindi yang sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut segera mengunsurkan sebuah kantong kresek ke tangan Randy, sehingga muntahan darah yang berasal dari tubuh Randy yang terkena luka dalam tidak sampai mengotori karpet masjid. "Kamu kena luka dalam yang cukup parah, minumlah ini," kata Nindi sambil mengambil sebotol minuman mineral berukuran kecil yang masih disegel dari dalam tas lempangnya. Kemudian dia angsurkan ke tangan kanan Randy. Randy mengucapkan terima kasih lalu segera meminumnya. Setelah sebelumnya membacakan basmalah, saat itu Randy merasakan tubuhnya menjadi sedikit lebih ringan. Begitu juga dengan rasa sakit yang ada di tubuhnya, terutama bagian dada, kepala, dan perut. Berangsur hilang. "Terima kasih banyak Nindi. Kenalkan, namaku Randy," kata Randy sambil sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat kepada gadis itu. "Sama-sama," saut Nindi dengan sebuah senyum tipis kini terkembang di pelapa bibir tipisnya. Sebuah senyuman yang makin menambah nilai kecantikan gadis itu. Kini Nindi juga bisa merasakan kalau Randy bukanlah pemuda biasa, melainkan juga seorang indigo sama seperti dirinya. Namun Nindi lebih memilih untuk pura-pura tidak tahu. Begitu juga sebaliknya, Randy akhirnya tahu Nindi juga sama dengan dirinya. Dikaruniai sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.